Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatonatul Auliail Husna, nomor induk mahasiswa 2001110109. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, Al-Quran dan pemeliharaannya, yang kedua pewahyuan Al-Quran, yang ketiga Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern, yang keempat yaitu Makiyah dan Madaniyah, yang kelima itu Nasik dan Mansukh, dan yang keenam ada Asbabun Nuzul. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu Al-Quran dan pemeliharaannya. Definisi Al-Quran dan ulumul Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemukjizatan lafal, membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir yang tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sedangkan ulumul Quran secara etimologi, kata ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu ulum dan Al-Quran, di mana ulum itu berarti ilmu. Isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada manusia, yaitu dengan menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ibadah. Jika dilihat dari segi bahasa, ibadah adalah taat, tunduk, ikut, atau patuh. Dasar ibadah bisa kita lihat pada 5 butir rukun Islam. Yang ketiga itu ada akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik itu akhlak yang terpuji maupun akhlak yang tercela. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak manusia. Selanjutnya yang keempat itu ada hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada yang beriman untuk mengadili dengan seadil-adilnya. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh menghukum seseorang tanpa mempunyai atau tanpa adanya bukti yang nyata. Yang kelima itu ada peringatan. Peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksa api neraka dan kabar gembira bagi orang yang beriman berupa surga atau jannah. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia yang ada di bumi ini. Kegunaan studi atau ulumul Quran itu yang pertama, mampu menguasai berbagai ilmu pendukung dalam rangka memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, seorang penafsir atau mufasir akan lebih mudah dalam mengartikan Al-Quran dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, dengan mempelajari studi Al-Quran berarti memperkecil kemungkinan kesalahan dalam memahami Al-Quran. Upaya pemeliharaan Al-Quran itu dilakukan dengan dua cara, yaitu pemeliharaan Al-Quran dalam dada dan pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Pemeliharaan Al-Quran dalam dada disebut juga dengan menghafalnya dalam hati. Maksudnya bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran itu tidak mengenal yang namanya baca tulis dan hafalan adalah andalan mereka pada saat itu. Sedangkan pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan itu Rasulullah dan para sahabat tidak hanya mengandalkan hafalan, melainkan juga mengandalkan tulisan. Pada saat turunnya Al-Quran, Rasulullah memanggil para sahabat yang pandai menulis untuk menuliskannya. Hikmah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran yaitu agar manusia mau berpikir akan kedalaman isinya, karena tanpa menguasai bahasa itu, niscaya manusia tak akan mendapatkan pemahaman yang maksimal akan isinya. Baiklah, kita masuk ke materi kedua yaitu tentang pewahyuan Al-Quran.
Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian wahyu. Secara bahasa, wahyu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti memberikan isyarat atau pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Dalam syariat Islam, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Selanjutnya, proses dan tahapan pewahyuan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Permulaan turunnya Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan pada waktu Nabi telah berusia 41 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sekaligus ke Lauhul Mahfuz tanpa terpisah-pisah. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ulama menafsirkan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur. Hal ini dilakukan agar memudahkan Nabi dan para umatnya untuk menghafalnya. Dan Al-Quran itu turun sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Pembahasan pertama yaitu Al-Quran dari segi-segi kemukjizatannya. Yang pertama ada segi gaya bahasa. Gaya bahasa dalam Al-Quran sangatlah indah karena mampu membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya tidak ada yang dapat menandingi. Hal itu membuat banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam. Salah satu contohnya yaitu sahabat Umar bin Khattab. Yang kedua itu dari segi susunan kalimat. Kalimat-kalimat dalam bahasa Al-Quran memiliki kualitas yang lebih tinggi di antara yang lainnya. Dalam kalimat tersebut terkandung nilai-nilai yang istimewa dan tidak akan pernah ada dari ucapan manusia. Yang ketiga yaitu segi hukum ilahi. Al-Quran bersifat global dan universal yang di dalamnya terkandung berbagai macam hal yang mencakup aspek kehidupan, baik itu kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Pembahasan selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Ilmu pengetahuan biasa kita kenal dengan istilah kata sains atau dapat dirumuskan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian dan itu dapat diterima oleh rasio atau dapat dinalar. Pengetahuan juga dengan jelas tertera dalam Al-Quran. Terdapat pada wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut merupakan dasar ilmu sains dan teknologi dalam Islam. Karena dalam ayat tersebut dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membaca, menulis, meneliti, mengkaji, dan membahas dengan kemampuan intelektual. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang keempat tentang Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah menurut 4 teori. Yang pertama yaitu teori geografis atau makani. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Yang kedua yaitu teori historis atau zamani. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah. Yang ketiga itu ada teori subjektif. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Yang keempat itu teori konten analisis. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu.
Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hukum. Selanjutnya yaitu karakteristik ayat Makkiyah dan Madaniyah. Karakteristik ayat Makkiyah yaitu surah di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah, surah di dalamnya terdapat lafaz kala, surah di dalamnya terdapat kalimat ya ayyuhan nas kecuali surah Al-Hajj, surah di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu kecuali Al-Baqarah. Surah diawali dengan huruf-huruf hijaiyah yaitu alif lam mim, alif lam ro, ha mim dan lainnya kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Karakteristik ayat Madaniyah yang pertama, surah di dalamnya terdapat izin berperang atau menyebut soal peperangan dan menjelaskan hukum-hukumnya. Yang kedua, surah di dalamnya terdapat rincian hukum-hukum. Yang ketiga, surah di dalamnya terdapat uraian tentang kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut yang Makkiyah. Kegunaan studi Makkiyah dan Madaniyah yaitu pertama, membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, mengenal tahapan penyempurnaan pensyariatan dan penetapan hukum. Yang ketiga, mengetahui bagaimana turunnya Al-Quran dan membantu mengetahui asbabun nuzul yang juga merupakan bagian dari ulumul Quran. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sirah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang kelima yaitu nasik dan mansuk. Definisi nasik menurut bahasa berarti sesuatu yang menghapuskan atau menghilangkan atau yang memindahkan atau yang mengutip dan mengganti. Sedangkan definisi mansuk menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapus atau dihilangkan atau dipindahkan. Sedangkan menurut istilah para ulama, mansuk ialah hukum syara yang pertama yang belum pernah diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan dalil syara yang baru yang datang kemudian. Urgensitas nasik mansuk dalam studi Al-Quran. Pertama, untuk menjaga kemaslahatan para hamba. Kedua, perkembangan tasyri' atau pencarian menuju tingkat yang sempurna sesuai dinamika dakwah dan kondisi masyarakat Islam. Yang ketiga, sebagai ujian kepada mukallaf untuk taat atau tidak taat terhadap syariat. Dan materi yang terakhir yaitu asbabun nuzul. Definisi asbabun nuzul yaitu ungkapan asbabun nuzul merupakan susunan kata dari kata asbab dan nuzul. Asbab berarti sebab, sedangkan nuzul berarti turun. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi pada waktu proses turunnya Al-Quran. Redaksi dan makna ungkapan asbabun nuzul ada dua, yaitu sarih atau jelas dan muhtamilah belum pasti. Sarih itu memiliki beberapa ungkapan. Yang pertama, sebab turun ayat ini adalah. Yang kedua, telah terjadi maka turunlah ayat. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang maka turunlah ayat. Sedangkan muhtamilah itu memiliki ungkapan yang pertama, ayat ini diturunkan berkenaan dengan. Ungkapan yang kedua, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan. Ungkapan yang ketiga, saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan. Selanjutnya, fungsi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Yang pertama yaitu menegaskan bahwa kandungan atau ajaran Al-Quran tidak akan usang di telan zaman. Al-Quran akan selalu hidup dan dapat diterapkan sepanjang waktu dengan tetap mengacu pada ide moral Al-Quran. Yang kedua, asbabun nuzul dapat membantu mufassir dalam menggali makna yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, itu mempertegas peran Al-Quran sebagai rujukan dan acuan manusia dalam membentuk kebudayaan di sekitarnya. Yang keempat, dapat memahami makna dibalik diisyaratkannya suatu hukum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.